Shalom Jemaat GBI Hosana, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada bulan September ini, kita akan belajar mengenai topik Be Active. Kita akan belajar menjadi jemaat yang mengerti dan berperan aktif dalam pelayanan, sehingga karakter kita dapat semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jemaat dihimbau untuk tetap setia mengikuti ibadah online yang diadakan di channel YouTube GBI Hosana. Berikut jadwal ibadah kita. Ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam, dan ibadah WBI setiap hari Jumat jam 4 sore. Doa Sabtu pagi kita akan mulai diadakan kembali setiap hari Sabtu jam 8 pagi, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, ada lagi yang baru, yaitu acara interaksi setiap hari Jumat jam 7 malam via aplikasi Zoom dengan berbagai macam topik dan pembicara yang pastinya oke punya. Untuk jemaat yang mau memberikan persembahan dapat melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk rekening operasional dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540 323 121 atas nama GBI Petojo atau scan QR code yang tersedia di layar. Untuk rekening perpuluhan dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540 323 130 atas nama GBI Petojo. Untuk rekening misi dan pelmas dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 7540 323 113 atas nama GBI Petojo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi formulir secara digital di link yang tertera di layar berikut. Permohonan doa dapat juga disampaikan secara pribadi melalui WA kepada Bapak Gembala kita. Bersama-sama kita akan menopang untuk permohonan doa tersebut. Sekian pengumuman bulan ini. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom! Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya yakin pasti luar biasa. Pagi hari ini saya mau memberikan sedikit sharing kepada Bapak Ibu. Sharing tersebut saya ambil dari Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Satu hal yang mau ditonjolkan dalam ayat ini yaitu bertemu dan bersekutu dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, pujian, dan permohonan. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita pakai waktu sebaik mungkin untuk menyembah dan memuji kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang layak disembah. Bapak Ibu, singkat kata, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, di mana kami boleh beribadah Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami bersyukur, kami masih bisa beribadah Tuhan. Tuhan, pakai waktu yang ini Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menyembah dan memuji kepada Engkau Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami Tuhan, roh puji-pujian yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita yang besar. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Mari yang sudah siap, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus, kami siap memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita tinggikan namanya yang kudus, Allah di tempat kudusnya. Glory. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan Allah kita yang besar. Yes. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun
memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus, tinggal diam di dalam hadirat-Mu yang indah, menikmati keindahan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati dekapan hangatnya pelukan-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami Tuhan terus tinggal di dalam hadirat-Mu yang indah. Seumur hidup kami.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Saudara berada pagi hari ini. Harapan dan doa saya semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur boleh tiba di hari ini sebagai satu bukti kasih dan penyertaan Tuhan. Seperti yang tidak bosan-bosan saya katakan, kita boleh ada sebagaimana hari ini, bukan karena sudah seharusnya terjadi, tapi semata-mata karena kasih Tuhan, sehingga kita boleh tiba di hari ini. Untuk itu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dan Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu tetaplah bersyukur senantiasa. Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini ada yang dalam keadaan sakit, mungkin ada yang dalam memiliki pergumulan. Tetaplah bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dan tetap percaya sampai saudara akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Kami masih diizinkan untuk memiliki kesempatan untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Taruh isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti dan Tuhan mampukan kami melakukannya. Bapa, berkati Tuhan pakai hamba-Mu. Berikan hikmat pengwahyuan dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Untuk kami boleh semua sama-sama belajar pada pagi hari ini. Dan ketika kami mengerti, tidak hanya menjadi informasi buat kami, tapi menjadi pengwahyuan untuk kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita sama-sama belajar tema Be Active. Kita sebagai orang percaya dituntut untuk menjadi orang yang aktif, orang yang bergerak, melakukan sesuatu yang tidak pasif, yang tidak hanya berdiam diri atau egois, tapi kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. 2 minggu yang lalu, Gubernur DKI memperpanjang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. PSBB menuntut orang untuk lebih banyak tinggal di rumah. Kita yang bekerja, kita harus bekerja dari rumah, kita harus meeting dari rumah. Saudara yang bersekolah, saudara harus belajar, bahkan ujian dari rumah. Bahkan kita harus beribadah dari rumah. Membatasi banyak sekali gerak kita untuk kita lebih banyak tinggal di rumah. Tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai PSBB menjadi PSBBB. Pembatasan sosial bikin badan berat. Artinya bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai PSBB membuat kita cenderung menjadi malas dan cenderung kita berdiam diri, kita menikmati diri sendiri, atau kita menghabiskan waktu dengan banyak hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. PSBB membatasi kita, tapi PSBB tidak membatasi rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, setiap benda diciptakan oleh penciptanya memiliki tujuan. Tentunya tidak ada tujuan yang sia-sia dari pencipta melakukan ciptaannya. Sama halnya saudara dengan saya. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai satu karya maha agung. Dan tentunya Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Saudara punya tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara pagi hari ini? Amin. Nah, tujuan inilah yang akan membuat kita bergerak. Saudara, kita mau pagi hari ini belajar sama-sama apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti tujuan Tuhan, kita tidak tinggal diam, tapi kita akan melakukan sesuatu untuk menggenapi bersama Tuhan sebagai kawan sekerja Allah untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara pernah melakukan satu perjalanan tanpa tujuan? Saudara ke kiri, saudara ke kanan, saudara lurus, saudara mundur. Saudara akan bingung karena tanpa tujuan. Sampai akhirnya saudara akan berhenti diam. Nggak tahu harus buat apa. Karena tujuannya nggak jelas. Atau mungkin ada orang mengajak saudara ke satu tempat
lalu ditanya, ikut aku yuk. Saudara tanya, kemana? Ikut aja. Tanpa tujuan. Lalu saudara diajak putar tanpa tujuan sampai satu saat yang pasti saudara dan dia akan berhenti di satu titik tanpa bisa berbuat apa-apa karena tidak ada tujuan. Nah, kita mau mengerti setiap tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak akan berdiam diri. Nah, pagi hari ini kita sama-sama mau belajar apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengerti itu, kita akan dibuat antusias. Kita akan dibuat exciting untuk kita mengerjakan tujuan itu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Seperti sebuah benda diciptakan, pasti memiliki tujuan. Mobil diciptakan menjadi alat transportasi. Handphone diciptakan menjadi alat komunikasi. Baju diciptakan untuk menjadi pelindung buat tubuh kita. Nah, pertanyaannya tadi, saudara diciptakan dengan tujuan apa? Nah, ini yang akan kita belajar. Mari kita sama-sama baca di dalam Yesaya 43 ayat 6 sampai yang ke-7. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Dari ayat yang kita barusan baca dikatakan, hai utara, berikanlah, hai selatan, jangan tahan-tahan, berikanlah anakku laki-laki, yang dari jauh, yang dari ujung sana, berikanlah kepada mereka yang namaku diberikan, yang telah kuciptakan untuk kemuliaanku. Dikatakan, yang telah aku bentuk dan telah aku jadikan. Untuk kemuliaanku. Jadi jelas, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu ayat lagi akan kita baca sama-sama dalam Wahyu 4 ayat 11. Berbunyi demikian, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Dari ayat ini dengan jelas dikatakan, Engkau layak terima hormat, pujian, dan kuasa. Engkau layak terima kemuliaan atas segala yang telah Engkau ciptakan dan yang telah Engkau jadikan. Jadi Yesus Tuhan, Dia layak terima kemuliaan dari segala yang diciptakan dan yang telah dijadikan. Lalu kita baca satu ayat lagi untuk menegaskan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Berbunyi demikian, aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika engkau makan, ketika engkau minum, bahkan engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi jelas, apa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya begini, apa aplikatifnya kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini yang pagi hari ini kita mau sama-sama belajar lebih lagi untuk kita mengerti, sehingga waktu kita ditanya, apa tujuan hidupmu? Kita akan dengan jelas kita akan menjawab, tujuan hidupku adalah menggenapi rencana Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mari kita akan baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus
dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah yang barusan kita baca adalah kisah kehidupan saudara dan saya. Kita yang najis dikuduskan, kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang harusnya binasa menerima keselamatan. Dikisahkan suatu hari Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yesus masuk ke sebuah kampung. Di sana ada 10 orang kusta. Menghampiri Yesus, mereka berdiri agak jauh. Karena pada zaman itu orang kusta adalah orang yang najis, dianggap najis. Sehingga mereka tidak bisa bergaul dengan masyarakat dan mereka dikucilkan. Mereka berdiri agak jauh, lalu mereka berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus memandang mereka, lalu Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam. Di tengah perjalanan mereka menuju kepada para imam, mereka didapati tahir. Mereka didapati tubuhnya sembuh. Lalu satu di antaranya ketika ia melihat tubuhnya sembuh, dia berbalik kepada Yesus dengan memuliakan Tuhan, dikatakan dengan suara nyaring. Lalu dia tersungkur di kaki Yesus dan dia mengucap syukur kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, mana 9 yang lainnya? Bukankah semuanya sembuh? Namun hanya seorang yang kembali. Engkau orang asing. Orang itu adalah orang Samaria. Pada zaman itu orang Samaria adalah orang asing. Dan lalu Yesus katakan, berdirilah, pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kita melihat aplikatif dari bagaimana memuliakan Tuhan dari seorang kusta. Orang yang tidak layak, orang yang najis, tapi dipulihkan Tuhan. Dan ketika dia dipulihkan Tuhan, dia melakukan tindakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita belajar dari orang kusta ini. Ketika dia kembali kepada Yesus, pertama yang dia lakukan, dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Jadi kalau kita ditanya hari ini, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Satu pertanyaan yang mudah, tapi kadang kita sulit menjawabnya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Aplikatif yang pertama, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dengan suara kita. Dikatakan, dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Kita gunakan suara kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau pakai suara kita. Suara adalah bunyi yang keluar dari mulut kita. Mari kita perhatikan. Suara kita hari-hari ini banyak memuliakan Tuhan, atau sebaliknya, banyak keluar keluh kesah, banyak keluar komplain, banyak keluar ketidakpuasan, atau sebaliknya, suara kita menyanyikan pujian, menyanyikan mazmur yang memuliakan Tuhan. Kita mau pakai suara kita untuk bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau menyanyi. Dalam nyanyian banyak sekali nyanyian-nyanyian yang mendeklarasikan sifat-sifat Tuhan. Engkaulah gembalaku, engkaulah gunung batu, walaupun bumi bergoncang, kasih setiamu tidak pernah berlalu dariku. Kita mau nyatakan, deklarasikan melalui suara kita kepada Tuhan bahwa engkau Allah yang sungguh besar, engkau Allah yang sungguh mulia. Bukan sebaliknya, dari suara kita mengeluarkan hal-hal yang kotor atau yang najis. Saudara, untuk memuliakan Tuhan dengan saudara, dengan suaramu, saudara nggak perlu jadi penyanyi. Saudara nggak perlu kursus musik. Saudara nggak perlu tahu not balok. Karena Tuhan tidak melihat fals atau tidak, tapi Tuhan mendengar irama hatimu. Dikatakan dengan suara nyaring. Kita perhatikan bahwa hari-hari ini dengan ibadah online, apakah setiap kali ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, apakah kita ikut menyembah dengan sungguh-sungguh atau sebaliknya? Mari kita perhatikan
satu tindakan aplikatif untuk kita memuliakan Tuhan. Gunakan suaramu. Orang ini kembali dan memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Mazmur 77 ayat 2. Aku mau berseru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengar aku. Kita mau pakai suara kita untuk memuliakan Allah dengan nyaring sampai terdengar di hadirat Allah. Mau Bapak Ibu? Lalu dikatakan lagi di dalam Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selama ku ada. Nyanyi bagi Tuhan. Gunakan suara kita untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Angkatlah suaramu untuk nyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara pernah tahu lagu ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Lalu, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Dan seterusnya, Dia kuat dan penuh kuasa. Nyatakan, deklarasikan melalui suara kita. Kita menyanyi bagi Tuhan. Mau Bapak Ibu? Nyatakan kebesaran Tuhan melalui suara kita. Kita mau pakai suara kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan kasih Tuhan, untuk menceritakan kebesaran Tuhan, sehingga orang mengenal nama Yesus. Lalu aplikatif yang kedua dikatakan, orang tersebut tersungkur di kaki Yesus. Satu tindakan merendahkan diri serendah mungkin. Kata tersungkur artinya jatuh terjerembab hingga mukanya mengenai tanah. Satu kerendahan hati di mana kita meninggikan Yesus. Dia lebih daripada segalanya dalam hidup kita. Dia menyatakan, aku yang tidak layak, Tuhan Engkau layakkan. Aku yang tadinya najis, Tuhan Engkau kuduskan. Aku yang semestinya hari ini tidak ada di sini, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan, aku boleh ada sebagaimana hari ini. Dia tersungkur di kaki Yesus. Satu tindakan kita memuliakan Tuhan adalah kita merendahkan hati kita. Kita tersungkur di kaki Yesus. Saudara mungkin pernah ingat kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ketika dia didapatkan memenjama jubah Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami. Tapi maulah kita datang hari ini tersungkur di kaki Yesus. Seperti yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dengan tindakan merendahkan hati, kita meninggikan Yesus. Dan ketika Yesus ditinggikan, sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu tindakan aplikatif yang kedua. Tersungkur, jatuh, terjerembab, dan mukanya mengenai tanah. Itulah arti sesungguh daripada tersungkur. Mari kita baca di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-9. Segala bangsa yang kujadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Segala bangsa yang kujadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu. Engkau yang telah menciptakan segala bangsa. Dia yang telah menciptakan saudara dan saya dengan satu tujuan, untuk datang tersungkur menyembah Yesus. Dia Allah yang layak disembah. Tiada Allah lain. Dia satu-satunya juru selamat, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Kita mau lakukan aplikatif kedua dalam kita memuliakan Tuhan, yaitu kita mau datang menyembah Yesus. Lalu yang ketiga yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, dia menaikkan syukur kepada Yesus.
Hari-hari ini kita mau bersyukur atas apapun yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atas apapun yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tindakan bersyukur adalah kita menerima setiap keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengeluh atas apa yang kita tidak miliki, tapi kita juga mau belajar atas apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Kita mau melatih bagaimana kita lebih cepat mengucap syukur dan lambat untuk mengeluh, ataupun tidak seharusnya kita mengeluh, tapi kita mau bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena itu adalah yang terbaik. Kita punya rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti kita tidak mengingini apa-apa, tapi dengan rasa cukup kita menyadari segala yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik buat kita. Mazmur 50 ayat 23a mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Hal yang luar biasa. Siapa yang mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Rupanya, tindakan mengucap syukur adalah satu tindakan kita memuliakan Allah. Untuk itulah Tuhan Yesus ajarkan, bersyukurlah senantiasa. Artinya, memuliakanlah Allah senantiasa. Jadi rupanya, bersyukur adalah satu tindakan memprovokasi mujizat, memprovokasi berkat. Saudara ingat, ketika Yesus hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan, dia menengadahkan ke langit, dan dia mengucapkan berkat dan mengucap syukur, dan terjadilah pelipat gandaan, mampu memberi makan 5.000 orang, dan sisanya 12 bakul. Dengan mengucap syukur, mampu mendatangkan mujizat. Kita bersyukur atas apapun yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Banyak hal yang tidak bisa kita rubah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merubah orang tua kita. Kita tidak bisa merubah kakak adik kita. Kita tidak bisa merubah urutan kelahiran kita. Kita tidak bisa merubah banyak hal kenyataan dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita rubah. Tapi kita mau belajar menerimanya dengan rasa syukur. Karena itulah yang terbaik yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur buat suami kita. Kita mau bersyukur buat istri kita, anak-anak kita. Seperti apapun mereka hari ini. Karena mereka adalah yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ingat Bapak Ibu, bersyukur adalah satu tindakan kita memprovokasikan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena orang yang mempersembahkan rasa syukur dikatakan, ia memuliakan aku. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan dimuliakan, ketika hati Tuhan disenangkan, Tuhan akan melakukan sesuatu buat saudara. Bersyukurlah senantiasa, jangan mengeluh. Karena saudara mengeluh tidak pernah bisa menyelesaikan segala sesuatu. Lalu dikatakan dalam Mazmur 86 ayat 12, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Naikkan syukur senantiasa. Tuhan Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Jadi 3 bentuk aplikatif kita untuk kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita mau pakai suara kita untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, kita memuliakan Tuhan dengan tersungkur datang merendahkan diri kita di hadapan kaki Yesus. Lalu yang ketiga tadi kita katakan, siapa yang mempersembahkan rasa syukur, ia memuliakan Tuhan. Itu adalah bentuk kita dengan Allah secara vertikal. Lalu bagaimana dengan sesama kita secara horizontal? Tentunya kita mau orang melihat kehidupan kita dan memuliakan Tuhan. Nah, di sana dikatakan di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Biarlah mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Perbuatan baik apa? Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak sama dengan orang dunia
yang melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ketika kita memberi tumpangan, ketika kita memberikan pertolongan, sehingga orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Saudara, kita nggak bisa lagi membuat perbuatan-perbuatan baik hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita mau keluar, kita nggak bisa lagi tinggal diam. Kita mau keluar menjadi be aktif untuk orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Dan ini adalah aplikatif secara horizontal supaya orang melihat kehidupan kita dan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena dikatakan dalam Efesus, demikianlah kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam nama Yesus untuk melakukan perbuatan baik, seperti apa yang telah disiapkan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup dan kita tinggal di sana. Kita ini adalah buatan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita sudah selesai renungan pada pagi hari ini untuk kita melihat tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tadi ada aplikatif dengan suara kita, dengan tindakan kita tersungkur, lalu dengan tindakan kita menaikkan puji syukur. Hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Lalu secara horizontal, orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita semua, dan selamat mempraktekkan, be aktif, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita akan satu dalam doa untuk kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Engkau kembali mengajar kepada kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu, di mana kami sebagai ciptaan yang memuliakan Tuhan dari seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan pakai suara kami, Tuhan pakai kehidupan kami, tindakan kami mau datang tersungkur di hadapan kaki Yesus dengan merendahkan hati kami, dan senantiasa kami menaikkan syukur bagi Tuhan. Sehingga dari itulah kami melakukan setiap perbuatan baik dan orang melihat terang dalam kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saya percaya kita telah diberkati pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengajarkan setiap jemaat-Mu, setiap kami, untuk kami menjadi orang yang tidak malas, tidak diam, tetapi kami menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang tanggap, yang memiliki ketajaman dan kepekaan terhadap apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya bahwa kedatangan-Mu yang kedua kali segera waktunya. Dan inilah saatnya setiap jemaat-Mu mempersiapkan diri setiap kami untuk sungguh-sungguh menyongsong akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Heri Tio, yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kesehatan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, berkat di dalam keluarga, pekerjaannya. Kami percaya kami akan terus melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu melindunginya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan keluarga kita boleh tetap tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara, yang membimbing saudara, yang selalu memperhatikan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.